Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami berbagi sebuah video informasi yang sangat mendesak ya, dan penting untuk segera dicek oleh pelamar prioritas 2 dan 3 P3K Guru 2022 dan jangan sampai gagal lolos ASN P3K. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya Bapak Ibu ya, tanpa panjang lebar lagi kita langsung to the point saja ke informasinya. Tapi sebelumnya bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa Bapak Ibu follow juga Instagram kami Abil Maiwa Channel ya, karena di sana kami akan mengumumkan pemenang untuk giveaway pada saat channel ini sudah menembus 100.000 subscriber. Baik, tanpa panjang lebar lagi kita langsung to the point saja. Apa sih sebenarnya info mendesak ini? Wow, mendesak sekali ya. Kita langsung to the point. Jadi di sini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwasanya untuk seleksi kesesuaian dan verifikasi itu dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K Guru setelah penempatan bagi guru yang sudah lulus passing grade. Jadi mekanisme kedua untuk prioritas 2 dan 3 nanti bisa dilaksanakan apabila masih ada sisa formasi setelah penempatan untuk guru yang lulus passing grade. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya itu adalah adanya ketersediaan kuota formasi agar peserta prioritas 2 dan 3 bisa diproses penempatannya juga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini untuk prioritas 2 dan 3 wajib memperhatikan kesesuaian 4 dimensi. Mulai dari kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik, mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran Bapak Ibu ya, dengan kualifikasi akademik, sarjana S1 atau diploma 4 sertifikat pendidik. Bagi pelamar prioritas 2 dan 3, inilah data yang harus Bapak Ibu betul-betul perhatikan. Karena ketika apa namanya Bapak Ibu ya, data Bapak Ibu termasuk data pendidikan, data serdik, data kualifikasi akademik Bapak Ibu itu bermasalah atau tidak valid, tidak sesuai dengan data di Dapodik ya, di PD Dikti, maka bisa jadi Bapak Ibu itu tidak lolos verifikasi data kesesuaian 4 dimensi. Dan ketika Bapak Ibu itu tidak lolos, maka meskipun Bapak Ibu itu masuk dalam kategori prioritas kedua dan ketiga, nantinya Bapak Ibu tidak bisa lolos menjadi ASN P3K karena jatuh di bagian tes kesesuaian, bukan tes ya, verifikasi data kesesuaian 4 dimensi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini menurut admin ya, karena infonya ini sudah ada. Karena infonya ini sudah ada, maka kami menganggap bahwa ini adalah informasi yang sangat mendesak ya. Karena ini sudah resmi dari Kemendikbud. Sebenarnya ini peringatan ya buat pelamar prioritas 2 dan 3 untuk segera mengecek datanya di Info GTK. Ketika info ini keluar, maka info ini menjadi info yang sangat mendesak menurut kami. Baik, kita tutup poin lagi ke informasi berikutnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, terkhusus untuk data kualifikasi dan kualifikasi akademik ijazah terakhir Bapak Ibu, itu Bapak Ibu itu harus segera login di mana? Nah, silahkan komen di kolom komentar ya. Jadi Bapak Ibu itu harus segera login di Info GTK. Sorry ya. Jadi Bapak Ibu itu harus segera login di Info GTK. Kenapa Bapak Ibu harus login di Info GTK? Karena nantinya Bapak Ibu akan mengecek ijazah terakhir Bapak Ibu. Mulai dari ijazah terakhir S1, kemudian program studinya apa, perguruan tingginya apa. Ini penting karena inilah nantinya yang salah satu poin yang akan diverifikasi oleh Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. Ini salah satu poin yang akan diverifikasi oleh Kemendikbudristek melalui verifikasi 4 dimensi kesesuaian data pelamar. Nah, kemudian Bapak Ibu juga perlu memperhatikan program studi ijazah terakhir Bapak Ibu karena nantinya itu terkait dengan pemilihan formasi. Karena ketika Bapak Ibu salah formasi tidak linear dengan ijazah, maka itu bisa bermasalah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu wajib mengetahui apa program studinya yang terbaca di Dapodik sesuai dengan ijazah dan nantinya memilih formasi yang tentunya linear. Seperti itu ya. Kemudian perguruan tingginya ini harus terbaca di Info GTK dan tentunya dipastikan juga ijazah Bapak
Bapak Ibu itu terbaca di PD Dikti. Ini sangat penting ya, dan ini sangat mendesak menurut admin. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, di sini info yang sangat mendesak juga adalah seperti ini. Ketika Bapak Ibu mengecek info GTK, maka tolong di scroll paling ke bawah ya, dan cari riwayat pendidikan formal. Nah, di situ riwayat pendidikan formal Bapak Ibu itu lengkap, mulai dari nama perguruan tinggi, kemudian fakultas, bidang studi, dan tahun masuk, tahun lulus. Itu harus valid Bapak Ibu ya. Itu harus valid di info GTK, valid di Dapodik, dan tentunya valid juga di PD Dikti, karena ini data dimasuk juga di PD Dikti dan tentunya terkoneksi dengan halaman SSCASN. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus intinya Bapak Ibu perhatikan. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah Serdik atau sertifikat pendidik. Ini terkhusus buat rekan-rekan guru honorer yang memiliki Serdik ya, dan ternyata tidak lolos passing grade kemarin ya. Nah, jadi masuk dalam prioritas 2 dan 3. Itu Bapak Ibu wajib tercatat Serdiknya di info GTK. Nah, kalau tidak tercatat di info GTK, maka Serdik Bapak Ibu itu tidak terbaca. Seperti itu ya. Jadi ini juga yang dicek oleh Kemendikbud. Ini masuk dalam data verifikasi bagi yang memiliki Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan data di info GTK, perhatikan juga data yang ada di Dapodik, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini verbal ijazah Bapak Ibu ya. Verbal ijazah ini sangat penting. Nah, disinilah data ijazah, data real ijazah Bapak Ibu yang terkoneksi dengan PD Dikti. Nah, ini verbal ijazah masuk dalam kualifikasi akademik. Ini masuk dalam salah satu poin verifikasi data kesesuaian oleh Kemendikbud untuk pelamar prioritas 2 dan 3 P3K guru. Nah, jadi data yang ada di verbal ijazah ini tentunya akan connect dengan PD Dikti dan aman ya. Ketika kondisi verbalnya dikunci dan status verbal selesai, ini kan sudah aman. Jadi aman dengan data real yang ada dengan data verbal yang ada. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini, Bapak Ibu perhatikan selain itu data tadi, data kualifikasi akademik yang dinilai Kemendikbud untuk pelamar prioritas 2 dan 3, ada juga data kompetensi teknis. Mulai dari data profesional, keadaan pedagogik Bapak Ibu, kemudian sosialnya Bapak Ibu, dan kepribadian. Nanti itu melalui wawancara kayaknya Bapak Ibu ya. Ini kayaknya cocok dengan wawancara untuk verifikasi datanya. Nah, kemudian untuk kinerja nantinya itu akan ditanya terkait orientasi pelayanan Bapak Ibu, kemudian komitmen, inisiatif kerja, dan tentunya kerjasama. Itu masuk, inilah data kinerja nantinya 4 poin utama untuk di data kinerja yang akan diverifikasi oleh Kemdikbud. Apakah melalui wawancara atau bagaimana, kita cek sebentar ya. Oke. Kemudian data yang terakhir itu adalah pemeriksa latar belakang. Nantinya itu Bapak Ibu akan dicek apakah pernah melakukan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, dan intoleransi. Nah, mungkin ini ada istilah mencari informasi dari Kemendikbud atau teknik wawancara. Jadi untuk pemeriksaan latar belakang ini Bapak Ibu ini penting sekali, karena ketika Bapak Ibu terlibat dalam salah satu hal ini, apakah terlibat dalam perundungan, kekerasan, atau penyalahgunaan narkoba, intoleransi, maka secara otomatis Bapak Ibu akan gagal di verifikasi kesesuaian. Dan kalau sudah gagal, Bapak Ibu tidak lolos menjadi ASN meskipun Bapak Ibu meskipun Bapak Ibu istilahnya menyandang prioritas 2 dan 3 P3K guru tahun 2022. Oke, inilah info mendesak yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu guru honorer sekalian. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.